Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Gifari dari kelas SE 4702. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas Celo 4 untuk mata kuliah kalkulus. Di sini terdapat sebuah soal yang pertama, yaitu kita disuruh untuk menentukan dan mengsketsakan grafik Y sama dengan Fx pada interval min 5,5. Di sini diketahui Fx-nya itu dari soal, yaitu Fx sama dengan 25 dikurang X kuadrat. Dan untuk Gx-nya itu X ditambah 5. Di sini kita bisa masukkan nilai dari min 5 sampai 5 ke dalam fungsi f yang ada x-nya. Jadi x kita ganti dengan interval ini. Pertama itu dari f min 5 sama dengan 25 min dalam kurung min 5 kuadrat sama dengan ini 25 min 5 kuadrat itu jadinya 25 dikurang 25 jadi 0. Lalu f min 4 sama dengan 25 dikurang min 4. Ini kita tulis terus hingga ke positif 5. Jadi saya skip dulu. Nah, setelah semua dapat untuk nilai fungsi fx, di mana x itu sama dengan setiap bilang interval yang ditentukan oleh soal tadi, kita mendapatkan nilai x yaitu 0, 9, 10, 21, 24, 25, 24, 21, 16, 9, dan 0. Nah, ini karena dia ini sama nih 0, 9, 10, dan sekian-sekian ini. Ini jadinya dia seperti ngeloop. Ini bisa saja ini seperti berbentuk parabola yang berada ke bawah mungkin, atau ke bawah karena mulai dari sini. Jadi kita gambarin dulu untuk garisnya. Nah, di sini yang paling tinggi itu 25. Jadi di sini 25. Sini 25. Ini untuk nilai untuk fx-nya, maaf, ini fx, ini x-nya, maaf, kebalik. Nah, ini 25 untuk fx, jadinya kita taruh di garis y, garis fx ini. Nah, 25 ini 25,0 ada di sini. Lalu yang awal ini ada min 5,0, berarti di sini min 5.
min 5,0 di sini. Lalu yang di sini juga ada 5,0, berarti 5,0 di sini. Lalu kita ambil ini untuk min 4,9 sekitar sini. Lalu ini juga untuk 4,9. Dan seterusnya. Ini kurang lebih grafiknya itu bentuknya seperti parabola yang menghadap ke bawah. Ini juga setiap fungsi juga pasti ada titiknya di sini, dan di sini. Kira-kira untuk sketsa grafiknya kurang lebih seperti ini. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk mensketsakan grafik Y sama dengan Gx pada interval 5,5, di mana grafik itu digabungkan dengan grafik Y sama dengan Fx. Untuk Gx tadi itu kita tahu bahwa Gx sama dengan X ditambah 1. Nah, jadi kita bakal ngehitung lagi untuk fungsi ini. Kita akan substitusi dengan interval min 5,5. Baik, di sini kita akan hitung untuk Gx sama dengan ini 5 ya. Sama dengan 0. Jadi ini kita substitusi terus, kita masukin terus nilai interval dari 5 sampai min 5. Jadi ini saya skip dulu. Baik, ini tadi saya skip, takut untuk substitusinya lama dan memperpanjang durasi. Jadi di sini kita dapat untuk nilai Gx-nya itu 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadinya ini konsisten berurutan. Jadi untuk nilai Gx ini dia kurang lebih akan naik ke atas gitu. Kita dari ini kita coba dari min 5. Ini dari min 5 itu 0. Terus min 4, 1, min 3 itu 2. 2 di sini dia bakal naik terus ini titiknya. Jadi kurang lebih nanti garisnya seperti ini. Yang terakhir untuk titik 5,10 di sini. Nah, seperti ini. Kita disuruh untuk menggabungin, jadi kita masukin ke fungsi sebelumnya ini dari min 5 sampai sini. Sini. Nah, di sini untuk 5,10-nya, di sini untuk min 5,0-nya. Nah, kurang lebih gambaran grafiknya seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, untuk sketsa daerah D yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx,
itu sudah kita gambarkan yang tadi, yaitu ini tuh sketsa daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan fungsi X dan Y sama dengan Gx. Jadi ini sudah dibuat. Jadi kita lanjut aja ke soal yang nomor 4. Nah, soal nomor 4 yaitu carilah titik potong antara Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Karena Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, jadinya Fx itu sama dengan Gx. Kita tuliskan fungsi Fx dan Gx tadi. Fungsi Fx itu 25 min X kuadrat sama dengan Gx tadi X ditambah 5. Lalu setelah ini kita pindahkan yang di ruas kiri ini ke yang di ruas kanan ini ke ruas kiri. Ya, kita pindahin yang ruas kanan ini ke ruas kiri, jadinya 25 min X kuadrat min X min 5 sama dengan 0. 25 min 5 jadinya 20 min X kuadrat min X sama dengan 0. Lalu kita kan disuruh untuk mencari titik potongnya. Jadi kita bisa faktorkan untuk 20 min X kuadrat min X sama dengan 0. Jadi 5. Oh iya, ini bisa 5, bisa min 4, ini plus 5 dikali min 4 jadinya min 20. Ini bisa kita kaliin aja ini. Kita kali minus jadinya min 20 plus X kuadrat plus X sama dengan 0. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan fungsi ini, jadinya ini X. 5 dikali min 4 min 20, 5 tambah min 4 itu dia jadinya hasilnya 1 untuk X nya. Oke, berarti bisa. Ini untuk titiknya, berarti X sama dengan min 5 dan X sama dengan 4. Nah, setelah itu kita dapat titik potongnya. Lalu soal nomor 5 yaitu menyatakan luas D sebagai integral tentu. Nah, untuk D ini itu ada dua fungsi, yaitu fungsi Fx dan Gx. Jadi kita harus tahu rumusnya dulu. Karena Fx itu yang di atas dan Gx yang di bawah, jadi seperti ini. Kita pakai fungsi yang untuk menentukan dua buah fungsi, yaitu B integral A Fx dikurang Gx. Nah, ini untuk dua buah fungsi yang ingin kita integralkan, yaitu rumusnya ya A sampai B, di mana fungsi Fx dikurang fungsi Gx. Tadi kita tuliskan lagi Fx itu sama dengan 25 kurang X kuadrat, lalu Gx X ditambah 5. Nah, untuk batasnya tadi kita sudah dapat dari titik potong, jadinya kita masukin. Untuk B nya kita gantiin 4 dan A nya kita gantiin min 5 sini. Jadi integral min 5 sampai 4, dimana 25 dikurang X kuadrat dikurang X plus 5 untuk fungsi Gx,
Lalu setelah ini bisa kita kaliin aja ini minusnya. Jadi 4 min 5, 25 min X kuadrat min X min 5. Nah, kita substitusi lagi jadi min 5. Ini plus 25 dan min 25 jadi 20 min X kuadrat min X. Oh iya, jangan lupa dx-nya, jangan lupa ya. Ini dx, ini dx, ini dx. Karena kita disuruh untuk menentukan integral tentu. Lalu kita ya, ini integral tentunya sudah habis, tidak bisa disubstitusi lagi. Lalu setelah kita dapat integral tentu dari luas daerah D, kita disuruh untuk soal 6, hitunglah luas daerah D. Nah, kita disuruh untuk nentuin luasnya. Jadi kita tulis ulang dulu. Integralnya 4 sampai min 5. 20 dikurang X kuadrat dikurang X dx. Dari yang ini tadi. Lalu setelah ini kita bisa langsung integralin untuk fungsi ini, jadinya 20 diintegralin jadi 20x min ini x 2 ditambah 1 itu 3 dibalikin jadi 1/3 min x pangkat 1 ditambah 1 2 dibalikin jadi 1/2 dari min 5 sampai 4. Setelah ini kita masukin untuk nilai dari titik yang min 5 dan 4 tadi, dari titik potong tadi, dengan dikurangin dari fungsi ini. Jadi kita masukin yang 4 dulu. 40 boleh, 20 4 1/3 4 pangkat 3 1/2 4 kuadrat. Nah, lalu kita kurangin dengan 20, ambil yang ini tadi, min 5 dikurang 1/3 min 5 pangkat 3 min 1/2 min 5 pangkat 2. Nah, sini. Setelah itu kita substitusi. 20 kali 4 80 min 4 pangkat 3 64 jadi 64/3 dikurang 4 pangkat 2 16/2 kita tutup, dikurangin 20 min 5 jadinya min 100 ditambah min 5 pangkat 3. Iya, hasilnya min karena ini pangkat ganjil, jadi hasil pangkatnya pasti minus, jadi ini minus juga, kita jadiin plus. 5 pangkat 3 itu 125/3. Ini minus tapi kuadrat, jadinya sini tetap minus. 5 kuadrat itu 25/2. Kita tulis ulang lagi yang tadi. 80 min 64/3 16/2.
Nah ini kan, lalu supaya bisa kita substitusi untuk pecahan ini, kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita bisa samain dengan 6 bisa ini. Jadinya 80 dikali 6 itu 480 per 6. Ini jadinya dikali 3 jadinya 64 per 6. Lalu 16 per 2 dikali 3. Ini dikali 2 tadi. Jadinya 48 per 6. Lalu dikurang min 100, kita samakan juga dengan penyebut yang ini. Jadinya min 600 per 6 ditambah 125 dikali 2 itu 250 per 6. Lalu ini 25 dikali 3 75 per 6. Nah, lalu kita substitusi lagi. 480 dikurang 64 dikurang 48 yaitu 304 per 6 ditambah minus 60 250 75 25 4 minus min 254 per 6. Nah, setelah ini kita karena ini maaf ya, ini minus, jadi ini minus, maaf, minus. Kita sederhanain 304 per 6, karena ini minus jadi ya plus 425 per 6. Nah, lalu kita tambahin 304 ditambah 425 itu jadinya 729 per 6. Penyebut tetap sama. Ini bisa tersederhanain, bisa kita bagi tiga, bisa ini. Iya, bisa dibagi 3, jadinya kita sederhanain jadi ini 2, 724 dibagi 3 itu 243. Bisa kita sederhanain lagi jadi 243 dibagi 2 itu 121,5. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk luas daerah D ini itu hasilnya 121,5. Ini kita recap lagi, ini untuk sketsa grafiknya. Untuk F sama dengan Y sama dengan Fx, itu ini grafiknya yang parabola ke bawah. Lalu untuk yang Y sama dengan Gx itu yang naik ke atas, yang ini. Lalu untuk sketsa daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan F dan 2 ini itu sama juga yang ini. Lalu untuk titik potongnya ini yang sudah kita substitusikan dan kita faktorkan, jadinya ini. Lalu untuk faktornya bisa kita gunakan untuk menyatakan luas D sebagai integral tentu yang sudah kita tentukan tadi.
Ini untuk integral tentunya, dan ini untuk menghitung integral tentu dari luas daerah D tersebut yang hasilnya 121,5. Baik, sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.